Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab ini saya akan membacakan buku karya Profesor Dr. Buya Hamka yang berjudul Dari Lembah Cita-Cita yang diterbitkan oleh Gema Insani. Bismillahirrahmanirrahim. Tauhid adalah pokok yang pertama dari kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai leader atau pemimpin yang bermaksud melepaskan jiwa manusia dari perbudakan, dari akal yang terkunci, pikiran yang tumpul, dan taklid buta yang membunuh pikiran, sehingga tidak ada yang membatasi manusia untuk berhubungan langsung ke langit tinggi, yaitu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam yang indah dan teratur ini tidak berdiri dengan sia-sia. Ia tidak berjalan dengan sekehendaknya. Segala isi alam berjalan menjalani tulisan yang telah ditulis. Oleh karena itu timbul pendapat atas kelemahan manusia dan yakin akan adanya suatu kekuasaan besar yang mengatur malakut, yaitu kerajaan yang besar kekuasaan ini. Pandangan terus kepada alam menimbulkan dua kesan. Pertama, ilmu karena hasil otak. Kedua, budi karena pendapat jiwa. Kedua-duanya itulah yang menjadi tujuan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hanya orang-orang yang berpengetahuan. Dan juga Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku diutus Allah untuk menyempurnakan budi pekerti." Jadi hanya keduanya itulah, yaitu ilmu dan budi, yang dapat membangkitkan manusia dan membentuk peri kemanusiaan. Hanya keduanya itulah yang akan melepaskan manusia dari pengaruh taklid, pengaruh berhala, pengaruh turut-turutan kepada sesama makhluk. Wujud manusia itu diarahkan kepada satu tempat, kepada yang maha besar dan maha kuasa atas segala sesuatu, kepada yang melindungi dan mengatur alam ini, yang menguasai dengan kodrat iradatnya. Bodoh sekali manusia yang merasa lemah dirinya dalam alam, lalu membuat berhala dalam tangannya dan mengatakan bahwa berhala itulah Tuhan. Perkara yang dihadapi sekarang ini adalah perkara besar, perkara yang tidak dapat dipermainkan. Ialah perkara alam dengan rahasianya. Rahasia itulah yang disuruh bongkar oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga bertemu dengan kuasa gaib, kuasa yang bertemu dan tampak jelas oleh akal dan jiwa, oleh otak dan hati, oleh ilmu dan budi. Itulah Tuhan Allah. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan perkisaran malam dengan siang menjadi pertanda yang jelas bagi orang yang berakal. Orang yang berakal ialah orang yang ingat kepada Allah. Jadi waktu tegaknya dan duduknya, dan waktu itu ia hendak berbaring, lalu ia berkata, "Oh Rabbi, tidaklah Allah menjadikan semuanya ini dengan sia-sia. Amat suci Engkau ya Rabbiku. Peliharalah kiranya aku dari azab neraka." Dari itu tampak lukisan hidup orang yang hidup, bukan lukisan hidup orang yang mati, yang melihat 1001 macam tanda, tetapi tidak singgah ke dalam hatinya. Bukan matanya yang buta, tapi buta hati yang terletak di dalam dadanya. Seruan itulah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, yaitu menyuruh memperhatikan, bukan hanya menarik napas turun naik saja, bukan hanya makan minum, sebab makan minum saja tidak disertai kebangunan otak dan jiwa adalah kehidupan binatang. 100.000 sejuta tanda-tanda, 100.000 sejuta bekas-bekas, 100.000 sejuta yang tampak hanya satu.
tuntutlah segala ilmu, lihatlah segala yang wujud, lihatlah awan berarak, gunung meninggi, pasir berhampar, bumi dan dengan tumbuhan-tumbuhan, burung berkawan-kawanan, unta menjadi kendaraan dari satu tempat ke tempat yang lain. Lihatlah ke kiri dan ke kanan, penuh dengan hal yang membangunkan semangat untuk mengetahui dari mana, kemana, dan siapa. Perdalam timbangan pikiran, perluas alam di dada. Timbanya hanya pada satu tempat perhatian, yaitu alam ini luar biasa sekali teratur rapi. Bukan terjadi dengan tiba-tiba. Ada satu kekuatan, satu kekuasaan, satu iradat, satu kodrat yang mengaturnya. Kalau tidak, tidaklah ia akan menjadi begini. Kekuatan itu hanya satu, tiada, terpecah, hanya esa, maha kuasa, maha besar, dan maha kaya. Kedatangan Nabi Muhammad SAW menyadarkan perasaan besar itu di dalam hati manusia, serta menuntutnya dan menunjukkan di manakah pusat soal yang 1001 itu. Itulah Tuhan, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesudah mempertahankan ini, dengan sendirinya timbul keyakinan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Keyakinan itulah yang dijadikan syahadat, dijadikan kesaksian, dan syahadat itulah yang menetapkan bahwa segala yang maujud ini, baik langit maupun buminya, atau manusia yang datang, keduanya berganti-ganti. Kerajaan yang naik dan jatuh, raja yang bertahta dan yang makzul, pendeknya segala kekuasaan di bumi. Demikian juga matahari dan bulan, bintang yang berkelip-kelip, pendeknya segala kerajaan di langit, hanya berarti jisim yang kecil, diotak-atik, ditelungkup, ditelantangkan oleh satu kuasa yang besar, Allahu Akbar. Kesaksian itulah yang diteguhkan terlebih dahulu. Itulah yang menjadi dasar setiap pelajaran. Kesaksian itu adalah kalimat yang masyhur, asyhadu alla ilaha illallah. Aku menyaksikan sesungguhnya bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Kesaksian yang sungguh-sungguh tidak dapat hanya dengan ikut-ikutan. Kesaksian itu harus menjadi iktikad di dalam hati dan menjadi ikrar dalam lidah, dan sanggup mempertahankannya di hadapan siapapun juga. Kesaksian yang sungguh-sungguh menghilangkan gentar, menghilangkan takut menghadapi halangan dan rintangan manusia, memerdekakan dari segala pengaruh. Dengan kesaksian inilah terbuka segala belenggu yang mengikat jiwa Islam. Dengan kesaksian ini hancur pengaruh segala berhala, dan tidak ada suatu kekuasaan yang dapat menghambatnya. Ini adalah kepahaman baru bagi golongan tua yang sangat payah menerimanya. Yang cepat menerimanya ialah anak muda. Jiwanya masih dapat menerima dan masih subur untuk mengajarkannya. Anak-anak muda inilah yang datang mengelilingi dunia untuk menerima ajaran ini. Sejak dari Abu Bakar yang berusia 38 tahun, Umar ibnu Jashir, Bilal ibnu Rabah, Syahid bin Haris, dan lain-lain. Adapun golongan orang tua Quraisy yang sombong dan angkuh, yang megah dengan kebesaran dan kekayaannya, tiap-tiap ada perubahan di dunia ini adalah menjadi penghambat dan penghalang. Tidak dapat dilupakan bagaimana seorang perempuan yang telah berusia 65 tahun, yaitu Khadijah Ummul Mukminin, telah lebih dahulu beriman kepada seruan itu dengan sungguh-sungguh keimanan. Ialah yang menjadi seumpama bunda kandung, menjadi tempat persandaran yang kuat bagi Nabi Muhammad SAW dan pengikut-pengikutnya, sehingga tatkala bunda kandung orang beriman itu meninggal dunia, tahun itu dipandang Nabi Muhammad SAW sebagai tahun sedih-sedihnya di dalam riwayat kerasulannya.
Itulah revolusi jiwa yang sudah menempuh segala macam pengorbanan. Di saat-saat yang penting demikian, pemimpin menempuh jalan bersimpang. Akan adanya golongan yang memujanya setinggi langit, dan akan ada yang membencinya sampai memandangnya sebagai setan. Di kiri kanannya berdiri pengikut yang setia, tetapi di luar itu berdiri pula musuh besar. Oleh karena itu, untuk menjaga ini bukan buatan pemimpin, bukan Julius Caesar dengan kemegahannya, bukan Iskandar dengan perkasanya, tetapi Muhammad membawa umat ke Allah. Maka syahdan, kesaksian asyhadu alla ilaha illallah tidaklah cukup kalau tidak diiringi dengan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku naik sasi pula bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah pesuruh Allah. Dan dalam ucapan lain lebih tegas lagi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku naik saksi pula bahwa Nabi Muhammad SAW itu hamba Allah Subhanahu dan pesuruh Allah. Dengan syahadat yang seperti ini jelas benar bagaimana tujuan kedatangan Rasul ini. Bukan cita-citanya sendiri, bukan kepandaiannya dan kemegahannya, tapi wahyu dari langit yang wajib disampaikannya kepada seluruh manusia. Inilah ajaran tauhid yang sempurna bersih. Hanya dengan tauhid itulah Bani Insan dapat melepaskan diri dari kungkungan yang telah berabad-abad, dari belenggu yang terikat di leher. Hanya dengan tauhid itulah nikmatnya berani menentang dunia untuk masalah dunia. Umat tauhid kasih terhadap Allah, sebab alam adalah tanda kebesaran Allah. Untuk tauhid mengakui persatuan manusia, menghormati segala bani, mempercayai segala kitab karena mereka Allah dan kitab itu kiriman. Umat tauhid memiliki cita-cita yang besar sekali, yaitu berbakti dan berkhidmat, beriman dan beramal baik, sebab ia datang ke dunia hanya satu kali. Pada kedatangannya yang satu kali itu harus meninggalkan jasa. 13 tahun lebih perasaan tauhid itu didalamkan, dibenam-benamkan di dalam jiwa. Dengan hati yang teguh mereka menerima segala penderitaan, tabah memikul segala tanggung jawab, bersedia hidup untuk menyembahnya di seluruh dunia dan bersedia juga mati untuk itu.